melanjutkan dialog mengenai wacana pengucuran dana saksi untuk parpol pemilu 2014. Bang Ramdansyah, tadi bisa dijelaskan sedikit, Anda mantan panwas pemilu. Pastinya Anda mengetahui sekali konflik-konflik yang terjadi sebelumnya. Bisa ceritakan kepada kami? Ya, justru saya lihat di TPS kan potensi konfliknya besar. Sekarang kemudian pilihan kita untuk mengatasi konflik apa sih gitu kan? Bawaslu akhirnya tadi membuat solusi dengan cara memperbanyak jumlah orang. Menurut saya ini nggak tepat. Karena dalam katakanlah rasio kepolisian, berapapun jumlah polisi ditambah, anggarannya pun diperbesar, tetapi partisipasi aktif masyarakat tidak dilibatkan, itu tetap tingkat kejahatan nggak akan berubah signifikan. Maksud saya, ketika kita mau mengatasi masalah di TPS dengan cara hanya jumlah kuantiti saja, ini juga nggak signifikan berubah. Yang diperlukan adalah partisipasi masyarakat banyak, bagaimana kemudian mengawasi di TPS ketika pungut hitung suara. Satu yang pernah kita lakukan, jadi balik lagi pada konsistensi saya menyampaikan, kalau ini terkait dengan accounting misalkan, kami kan dukung. Misalkan 2008-2009 Panwas DKI membuat yang namanya data pembanding. Ketika C1 kita dapatkan, walaupun sulit ya waktu itu, kita berupaya dalam 1x24 jam, kita sudah bisa menghitung data hasil di TPS berapa jumlahnya. Kemudian ketika kita hitung di KPU, hitung di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, kita sudah punya data pembanding. Ini kan sebenarnya accounting, penggunaan teknologi informasi untuk kemudian mengatasi masalah. Satu yang itu tahun 2012 pemilu kada, kita juga bekerja sama misalkan dengan ITB, teman-teman ITB alumni, menggunakan data C2 Plano yang kemudian dipotret oleh masyarakat banyak. Kita melakukan campaign campaign jangan sampai hak suara kita hilang. Partisipasi aktif masyarakat alhamdulillah bisa 15.000 orang, walaupun kecil ya, tapi itu sebagai project bagaimana kita bisa dapat masyarakat mau memotret C2 Plano hasil penghitungan suara, kemudian di-share ke kita. Walaupun kita punya dua produk ini sebagai percobaan, dulu Bawaslu ya waktu datang ke kantor Panwaslu minta pekerjaan seperti itu dihentikan. Karena apa ini? Alasannya apa itu seperti itu? Saya juga bingung waktu itu. Bahkan pertama by phone, kedua by SMS, saya tolak semua. Bahkan ketika dia datang ini dihentikan karena ini kita bekerja sepertinya KPU. Oh tidak, kami menggunakan data pembanding pengawasan supaya efektif dan efisien. Karena produknya efektif dan efisien itu adalah asas penyelenggaraan pemilu. Alasan mereka adalah ini KPU, kerja KPU. Tidak, kalau KPU mempublish, kami mengawasi hasil produk KPU supaya ketika dipublish tidak ada kecurangan. Kalau ada kecurangan, kita bisa koreksi. Mungkin bukan curangan namanya, alpa ketika menghitung, menginput salah, waktu di Jagakarsa misalkan, tidak lebih 1 hari, 1 jam kita lihat ini salah, kita minta perbaiki. Dan itu menurut saya yang lebih efektif. Anda menginginkan untuk pemilu selanjutnya bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu, partisipasi masyarakat, kemudian juga ada kopi dari C2 Pleno. Betul, karena menurut saya ketika Bawaslu menggunakan kewenangannya yang katakan lebih dari kewenangannya, itu produknya KPU untuk dana saksi parpol di TPS, saya pikir ngapain gitu loh. Lebih baik dikonsentrasi pada kemudian pengawasan di TPS dengan basis data teknologi informasi komunikasi. Baik, Bang Refli dan juga Bang Fahri, kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai wacana pengucuran dana saksi untuk parpol peserta pemilu 2014 ini memang memunculkan polemik. Ada partai yang pro pengucuran dana, namun ada juga yang kontra terhadap wacana penggunaan APBN sebesar 700 miliar ini. Berikut pernyataan selengkapnya. P3 memberikan dukungan penuh terhadap dilaksanakannya pendanaan saksi-saksi pada pemilu 2014 oleh negara dengan sejumlah alasan. Pertama, kita melihat bahwa ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan menjaga dan memastikan hasil pemungutan suara sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kita tahu bahwa kasus yang muncul sebagai hasil sengketa pemilu pada tahun 2009 dibandingkan 2004 terus meningkat. Ini berarti terjadi penyimpangan di dalam hasil pemungutan dengan hasil perhitungan. Partai Persatuan Pembangunan termasuk partai politik yang paling banyak menyampaikan gugatan sengketa pemilu ini, dan alhamdulillah kita juga paling banyak mendapatkan kembali kursi yang dalam tanda petik dicuri dari partai-partai lain begitu. Yang kedua, kita melihat bahwa kualitas demokrasi kita perlu dijaga seutuhnya oleh seluruh anak bangsa. Dan negara wajib untuk melakukan peningkatan kualitas demokrasi antara lain dengan memastikan agar saksi-saksi partai politik besok betul-betul hadir untuk mengawasi mereka punya suara. PDI Perjuangan menolak
dana saksi partai politik di tiap TPS itu dibebankan dengan keuangan negara. Alasannya, satu, uang itu siapa yang menyerahkan? Apakah lewat partai politik, atau lewat Bawaslu, atau lewat KPU, atau lewat pemerintah daerah? Yang kedua, kalau tidak lewat partai, itu kan sama saja dengan dana balsem, dana BLT, dana BOM. Sehingga saksi di daerah tahunya, oh ini dana dari pemerintah, bukan dari partai politik. Ini menyangkut harga diri partai, menyangkut kemandirian partai. Dan kalau implikasinya nanti tidak sampai ke tangan yang benar, ini ada masalah hukum. Siapa yang bertanggung jawab? Dialog ini masih akan kami lanjutkan, pemirsa. Masih ada satu segmen di Kabar Pemilu usai jeda pariwara berikut ini.